Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala kulli shay'in kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat hari ini, minggu terakhir atau minggu keempat pada bulan Syawal, setelah kita melaksanakan bulan Ramadan dan dilanjutkan dengan bulan Syawal. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari puasa Syawal, maka dia sama dengan berpuasa setahun lamanya. Jadi oleh karena itu, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan dan puasa Syawal 6 hari, dan ini hari tinggal 3 hari lagi puasa Syawal, bagi yang belum atau yang sementara melaksanakan, ya selesaikan. Jadi berpuasa pada bulan Syawal berarti memang 6 hari itu pas berada dalam bulan Syawal. Jadi kalau berpuasa tidak sampai 5 hari pada bulan Syawal berarti tidak sah. Jadi oleh karena itu, setelah kita berpuasa Ramadan dan bulan Syawal, maka kita terus tingkatkan semangat kita. Artinya bersemangat, bergembira, karena kita ini sama berpuasa sampai puas tahun depan. Jadi kita semangat melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan dan puasa Syawal, ada beberapa hal yang perlu kita
mengingatkan kepada seluruh jamaah dan saya sendiri. Yang pertama, menjaga dan memelihara amal saleh. Bagaimana itu kita menjaga dan memelihara amal saleh? Kalau bulan Ramadan kemarin kita rajin salat berjamaah, salat wajib. Di samping kita berpuasa Ramadan, kita rajin salat tarawih, menghidupkan malam-malam di malam tarawih, tadarus, salat lail, salat tahajud, dan witir selanjutnya. Itu kita pelihara. Jadi oleh karena itu, supaya kita ini terjaga amal saleh kita, maka di luar bulan Ramadan ini kita tetap semangat. Semangat dalam artian bahwa kita tetap terampuni dosa kita dengan memelihara sholat kita. Di antaranya sholat wajib, kita rajin selalu sholat berjamaah di masjid ini. Apalagi kalau rumah kita dekat-dekat masjid, kita upayakan, budayakan kita sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu nilai pahalanya 27 derajat dibanding sholat sendiri di rumah. Itu cuma satu. Jadi oleh karena itu kesempatan yang baik untuk kita, di samping kita beribadah semangat sebagaimana kita melaksanakan di bulan Ramadan, bulan Syawal, terus menerus sampai tiba Ramadan berikutnya. Berarti kita tetap semangat dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang lain, mungkin yang mampu, ada kemampuan, kita berpuasa. Karena kemarin berpuasa wajib, kemudian dilanjutkan puasa Syawal, maka di luar itu kita bisa berpuasa hari Senin dan Kamis, selain berpuasa pertengahan bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 13, 14 dan 15, atau dikatakan puasa putih. Itu kalau ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, yang mampunya. Yang penting kita ada semangat. Jangan nanti Ramadan baru kita menggebu-gebu, gembira. Setelah Ramadan kita longgar ke semangat kita, atau tidak semangat. Jadi yang diharapkan kepada kita adalah semangat. Kemudian selanjutnya kita salat malam. Kalau pada bulan Ramadan kita salat tarawih, marilah salat tarawih kita itu kita ganti salat malam kalau kita mampu. Ya, sepertiga malam misalnya, mulai kita bangun jam 1 atau jam 2 atau jam 3 bersambung dengan sholat subuh. Jadi setelah kita sholat, bangun tidur berwudu, kita sholat dulu wudu sebagaimana yang dilakukan Bilal, yang mana sudah sesuai hadis Rasulullah bahwa didengar Bilal itu masuk surga. Lalu ditanya Bilal, kenapa kamu bisa masuk surga? Apa yang dipelihara? Saya hanya pelihara salat wudu. Jadi setiap dia wudu, dia salat sunat wudu. Jadi malam itu kalau bisa ya kita salat sunat wudu. Semua waktu boleh. Tapi pada malam hari karena signal lancar, tidak banyak yang melakukan semacam apa. Kalau siang itu kan banyak, tapi kalau malam kurang yang beroperasional. Jadi bagi yang mampu saja yang bangun tengah malam dan cepat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2 rakaat. Kemudian setelah itu baru kita sholat sunat tahajud.
ya minimal 2 rakaat, ya ditambah-tambah lagi 2 rakaat. Baru kita salat taubat, lalu salat istihara dan salat-salat yang lain, salat hajat, lalu ditutup dengan witir, lalu sambil menunggu waktu subuh ya bersambung. Kalau kita bangun jam 3, ini acaranya. Jadi oleh karena itu di luar bulan Ramadan ini marilah kita lakukan itu semampunya kita, sebisanya kita. Karena takwa, bertakwalah kepada Allah semampunya. Jadi 4 imam itu ternyata ada 1 imam tidak mampu dia untuk melakukan sholat hajat, itu Imam Malik, maka dia lakukanlah dengan metode lain. Misalnya di sini kalau mengajar, yang pintar mengajar ya ajarlah orang yang memerlukan ilmu. Gak usah nih kalau tidak mampu bangun malam. Jadi itu dibagi, ambil jalan lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita memelihara silaturahim. Kita tingkatkan silaturahim kita. Karena di luar bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, ya mungkin ada kesalahpahaman kita terhadap teman, terhadap tetangga, kerabat, andai taulah, maka dengan Idul Fitri kita bersalam-salaman, dan bersalaman-salaman itu silaturahmi itu bukan sampai situ, tapi selanjutnya. Oleh karena itu jamaah masjid ini kan setiap hari ketemu. Tidak boleh kita acuh, kan saya tidak punya kesalahan, bukan begitu. Justru mendahului orang itu salaman itu mendapatkan pahala, bukan justru berdosa. Ya sekarang kalau bak ngombe bahasanya orang, siapa yang memulai mau bicara, ada kadang, maka tidak usah peduli dengan itu, mendahului saja, tidak usah ucapkan, pasti dia mau. Maka pada saat itu berlepas tangan, bergugurlah dosa-dosa kita. Oleh karena itu di dalam inilah perlunya kita salat berjamaah. Setelah kita assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, kita ucapkan ke kiri semampunya, 2 orang di kanan, 2 orang ke kiri, kita salaman. Jadi tidak perlu menunggu siapa yang dahulu itu mendapatkan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah berfirman, Anishkur lillahi wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Bersyukurlah kepada Allah. Jadi kita ini semua bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Segala yang diberikan, kenikmatan, kebahagiaan, rezeki panjang umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yashkur billahi fa inna ma yashkuru li nafsi. Sesungguhnya barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka pada dasarnya dia bersyukur pada dirinya sendiri. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, maka kita bersyukur. Memang itu yang kita nanti. Makanya itu kalau Allah memberikan rezeki, kita bersyukur kepada Allah. Di mana itu kita bersyukur kepada Allah? Di samping mengatakan alhamdulillah, lalu kita manfaatkan rezeki yang diberikan kepada Allah. Diberikan rezeki berupa uang, berikan juga kepada yang berhak menerimanya, karena di situ ada haknya orang lain. Dan itulah sebagai amal jariah kita. Di antaranya adalah kita masukkan di celengan masjid dan lain-lain sebagainya.
sebagai amal jariah kita sampai di yaumil qiyamah nanti. Kata Allah, barang siapa yang mensyukur, yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Jadi kalau orang tidak bersyukur karena dia menganggap sedikit, maka kata Allah, siksa sangat pedih. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmatku yang saya berikan tadi, karena kamu bersyukur, maka saya akan tambahkan nikmat yang saya akan berikan. Tapi sebaliknya, apabila kamu kufur atas nikmatku, tidak bersyukur, maka siksa sangat pedih. Jadi oleh karena itu, ya, dengan selesainya Ramadan ini, marilah kita semangat pelihara amal soleh kita, melaksanakan sholat semampunya kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita bersyukur kepada Allah apa yang diberikan, maka insya Allah Allah akan menambahkan nikmat pada kita semua. Karena waktu Jumat singkat, demikian khutbah singkat saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu